Saya Dewi Malasari, pendamping sosial Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang modul 3, yaitu mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Khususnya sesi 2, langkah 2, yaitu tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Seperti yang kita ketahui, pada era digital seperti saat ini, banyak sekali informasi yang beredar pada masyarakat, sehingga kita harus bisa dan pandai menyeleksi apakah informasi tersebut benar atau tidak. Selamat menyaksikan. Gimana ibu-ibu? Masih semangat? Masih siap ya buat lanjut ke langkah yang selanjutnya, langkah berikutnya. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar nggak ngantuk, oke? Tepuk semangat. Semangat. Iya, semangat semua, ibu-ibunya hebat semua. Nah, tadi kita udah diskusi kelompok ya ibu-ibu. Kita udah membahas tentang perlunya dukungan suami dan keluarga serta masyarakat untuk ibu hamil. Sekarang di langkah yang kedua kita mau diskusi lagi. Sekarang yang didiskusikan tentang informasi apa, atau kita mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, kita bagi kelompok lagi, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompoknya sama aja kayak yang tadi ya ibu-ibu ya. Kelompok 1 di sini membahas informasi yang didapat dari pertemuan tatap muka. Contohnya informasi yang ibu dapat dari posyandu atau dari kelas ibu, bisa juga dari pertemuan kelompok kita atau pertemuan P2K2 kita. Ditulis di sini semua ya ibu, informasi apa tentang kehamilan yang didapat dari pertemuan-pertemuan tadi. Nah ini ya kelompok 1 ya, ditulis ya. Terus kelompok 2 diskusi tentang informasi yang didapat dari media cetak dan online. Contohnya dari Facebook ataupun dari grup WA, dari ya pokoknya dari informasi online yang didapat dari HP ibu, browser dari HP ibu ya. Di sini juga ditulis ya ibu-ibu ya, informasi apa aja. Nanti kita diskusikan. Oke, mulai ya ibu-ibu. Sudah semua ya diskusinya. Nah ini udah kita tempel di sini hasil dari diskusinya. Nah kita akan bacakan satu-satu hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 ya ibu-ibu, yaitu informasi kehamilan dari pertemuan tatap muka, contohnya seperti kelas ibu ataupun pertemuan P2K2. Nah yang didapat biasanya informasinya yaitu tentang perawatan ibu hamil katanya ya. Sana biasanya dijelaskan tentang perawatan ibu hamil ya ibu-ibu. Ya. Terus yang kedua, kewajiban minum pil penambah darah. Ya biasanya dalam posyandu ataupun dalam pertemuan ibu hamil pas ibu biasanya dibahas tentang kewajiban ibu-ibu untuk minum pil penambah darah. Iya. Terus yang ketiga, perlunya dukungan suami dan keluarga. Ya, pasti ini juga dibahas di pertemuan-pertemuan itu ya Bu ya. Terus yang keempat, gizi seimbang untuk ibu hamil. Ya, pintar, bagus semua ya. Terus kita ke jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu informasi dari media cetak dan online. Informasi yang didapat yaitu pantangan makanan, yaitu pantangan nanas dan durian. Yang kedua, tidak boleh berhubungan seks selama hamil. Yang ketiga, minum air degan supaya bayinya putih. Yang keempat, cara senam hamil. Kita lihat ya. Pantangan makanan, sebenarnya pantangan makanan
kalau kita tanyakan lagi ke ibu bidan atau ke dokter atau ke sumber-sumber terpercaya, pasti tidak ada pantangan untuk ibu hamil. Semua makanan boleh asal tidak berlebihan. Iya, tidak berlebihan. Terus tidak boleh berhubungan seks selama hamil. Itu juga sebenarnya informasi yang salah ya ibu-ibu ya. Berhubungan seks boleh asal sesuai dengan kondisi ibu hamilnya ya. Terus yang ketiga, minum air degan supaya bayi putih. Ini termasuk mitos apa fakta? Sebenarnya kayaknya lebih ke mitosnya ya ibu-ibu. Yang keempat, cara senam hamil. Ya biasanya di media online, di YouTube ataupun di Facebook ada cara-cara senam hamil. Nah, kita kalau dapat informasi baik dari secara langsung sesama tetangga ataupun dari media cetak, media online, kita harus pintar-pintar untuk menyeleksi apakah informasi tersebut benar atau tidak. Kalau kita masih ragu-ragu, lebih baik kita tanyakan kepada yang lebih tahu, kepada bidan atau kepada dokter ya. Gitu ya ibu-ibu ya. Gimana ibu-ibu, ngerti? Ya, ngerti. Oke. Nah, dari hasil diskusi kelompok kita tadi, kita bisa menyimpulkan ya ibu-ibu bahwa kita harus pintar menyeleksi informasi-informasi yang kita dapat. Kita harus bisa memilih apakah ini informasi ini yang benar, apakah informasi ini yang salah. Kita harus tahu apakah ini sekedar mitos ataupun ini adalah fakta. Nah, untuk mendapatkan informasi yang valid atau informasi yang benar, ibu-ibu bisa mengakses informasi itu di berbagai macam kegiatan dan pertemuan ya ibu-ibu ya. Contoh-contohnya yaitu pertemuan P2K2, pertemuan kelas ibu ataupun posyandu, ataupun ibu bisa mengakses layanan kesehatan seperti ibu bisa ke puskes atau ibu bisa menanyakan kepada SDM pekerja sosial atau kepada pendamping PKH-nya ya. Terus penting juga bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Gitu ya ibu-ibu, gimana? Iya, mengerti ya, hebat semua ibu-ibu hari ini ya. Demikianlah simulasi tentang modul 3 sesi 2 langkah 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.